Hai anak-anakku tersayang, selamat datang di tes level 2. Nah, kalian sudah mempelajari salah satu hukum dasar kimia yang kemudian mendasari perkembangan hukum-hukum dasar kimia selanjutnya. Lavoisier, sang bapak kimia modern, telah menemukan bahwa air terbentuk dari reaksi antara oksigen dan hidrogen. Nah, dengan alat inilah Lavoisier menciptakan air. Sejak itu, banyak kimiawan yang melakukan perhitungan dengan cermat tentang massa reaktan dan produknya. Ini juga saya lakukan bersama sahabat saya, Claude Bernard. Tapi, kami memiliki pandangan yang berbeda mengenai perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Claude Bernard mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa tertentu tidak tetap, tetapi beragam dengan kisaran tertentu. Masih bingung? Perhatikan ilustrasi berikut agar kalian lebih mengerti. Apabila teh manis dianggap sebagai suatu senyawa, sedangkan air teh dan gula merupakan unsur-unsur pembentuk senyawa, bagaimana perbandingan unsur-unsur pembentuknya? Berbeda, bukan? Padahal kedua komposisi tersebut menghasilkan teh manis. Inilah ilustrasi dari pendapat Claude Bernard. Sedangkan saya tidak setuju dengan pendapat Claude Bernard. Menurut saya, senyawa memiliki unsur-unsur dengan perbandingan tetap, terlepas dari mana senyawa tersebut berasal, apakah dibuat atau terdapat di alam. Oleh karena itu, saya butuh bantuan kalian untuk membuktikan pendapat saya tersebut. Alat dan bahan yang digunakan. Batal. Timbangan digital. Mesin pembuat air. Gas hidrogen. Dan gas oksigen. Salah satu eksperimen yang akan kita lakukan adalah mereaksikan unsur oksigen dengan hidrogen untuk mengetahui perbandingan massa unsur-unsur tersebut dalam pembentukan air. Mula-mula, kita menimbang massa botol yang akan digunakan dalam percobaan ini. Tercatat massa botol kosong adalah 15 gram. Lalu, kita masukkan oksigen dan hidrogen ke dalam botol kosong tersebut. Tercatat massa botol plus oksigen adalah 23 gram. Artinya, massa oksigen yang kita reaksikan adalah 23 dikurang 15 atau sama dengan 8 gram. Sedangkan massa hidrogen yang kita gunakan adalah 16 dikurangi 15 gram atau sama dengan 1 gram. Selanjutnya, hidrogen dan oksigen kita masukkan ke dalam suatu alat dan kemudian direaksikan. Sehingga kita memperoleh air. Massa gelas 10 gram. Pada percobaan kedua, dengan cara yang sama, kita mereaksikan 2 gram hidrogen dan 8 gram oksigen.
sehingga kita memperoleh 9 gram air. Dan ternyata ada sisa 1 gram gas hidrogen. Oke, kita ulangi data percobaan kedua. 2 gram hidrogen ditambah 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram air dan terdapat sisa 1 gram hidrogen. Oke, kita masukkan kembali ke dalam tabel. Massa hidrogen yang direaksikan 2 gram. Massa oksigen yang direaksikan 8 gram. Massa air yang terbentuk 9 gram. Massa hidrogen sisa 1 gram. Dan tidak ada sisa oksigen. Nah, apakah kalian sudah dapat melihat pola fenomena yang terjadi? Agar lebih meyakinkan, bagaimana jika kita melakukan percobaan ketiga? Masih tetap dengan cara yang sama, kita mereaksikan 1 gram hidrogen dengan 9 gram oksigen. Ternyata, massa air yang diperoleh adalah 9 gram, dan terdapat sisa oksigen sebanyak 1 gram. Oke, data ini kembali kita masukkan ke dalam tabel. Massa hidrogen yang direaksikan 1 gram. Massa oksigen yang direaksikan 9 gram. Massa air yang terbentuk 9 gram. Tidak ada sisa hidrogen. Sedangkan massa oksigen sisa adalah 1 gram. Perhatikan data-data tersebut. Apa yang dapat kalian peroleh? Betul. Biar lebih yakin, kita analisis satu persatu. Pada percobaan pertama, massa hidrogen berbanding massa oksigen yang direaksikan adalah 1:8. Pada percobaan kedua, lihat bahwa dari 2 gram hidrogen yang direaksikan, hanya 1 gram yang bereaksi dengan oksigen membentuk air. Artinya, massa hidrogen berbanding massa oksigen dalam pembentukan air adalah 1:8. Percobaan ketiga, perhatikan massa oksigen. Ternyata, dari 9 gram oksigen yang direaksikan, hanya 8 gram yang bereaksi dengan hidrogen membentuk air. Nah, ini juga berarti massa hidrogen berbanding massa oksigen dalam pembentukan air adalah 1:8. Oke, apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan kita tadi? Betul. Perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam pembentukan air selalu tepat, yakni 1:8. Oke, secara umum dapat kita simpulkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap, tidak bergantung pada asal usul senyawa tersebut atau bagaimana cara pembuatannya. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum perbandingan tetap atau hukum Pauli. Namun, perlu kalian ketahui bahwa hukum ini tidak berlaku dalam semua senyawa. Contohnya, mustit yang mempunyai rumus nominal FeO. Namun, komposisi sebenarnya berkisar antara Fe 0,95O sampai Fe 0,85O. Nah,
kalian tidak perlu memusingkan penyimpangan tersebut. Ingat, semua senyawa gas mematuhi hukum perbandingan tetap atau hukum Crouse. Saat ini, yang perlu kalian pahami bahwa hukum perbandingan tetap berbunyi. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu persenyawaan adalah tetap, tidak bergantung pada asal-usul senyawa tersebut atau bagaimana cara pembuatannya.